pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang bocah berumur 8 tahun ditemukan meninggal dunia di semak-semak di Merauke. Solar kembali langka, antrian panjang kendaraan di SPBU Merauke tak terhindarkan. Pangkostrat cek pasukan di wilayah rawan kelompok kriminal bersenjata, Kabupaten Duga. Warga di Jalan Radio, Merauke, Papua Selatan digegerkan dengan sosok mayat yang tergeletak di semak-semak. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah. Menurut keluarga, bocah itu bernama Apollo. 31 jam 10 tuh sekitar jam 10 dia hilang. Oh, malam tahun baru sudah enggak? Malam tahun baru sudah tidak ada. Sudah dari tanggal 31 jam 10 tuh dia hilang di ini depan ini masjid sini. Dia hilang di bagian masjid situ. Pergi sama siapa dia? Sama dia punya mama, ada dia punya adik laki-laki yang kecil, sama dia punya kakak perempuan. Tapi Sama dia kakak perempuan keluarganya? masih kecil ya. Sama keluarganya. Dong rencananya dari Bianhukum datang ke belakang sini, ada mama dia, ada tinggal kawin, ada tinggal di sini. Polisi tidak menemukan bekas luka di tubuh Apollo. Jadi untuk motif kejadian ini kami masih lakukan penyelidikan. Kami lidik karena ini informasi dari keluarga, dia jenazah almarhum ini dicari dari tanggal 31. Ternyata hari ini kita belum tahu motifnya apa, tapi sementara kita masih lidik dan ini akan kita laksanakan olah TKP. Korbannya berapa tahun Pak KPO? Korban menurut informasi dari pihak keluarga bahwa umur 8 tahun. Apollo hilang sejak 31 Desember. Keluarganya sudah berusaha mencari Apollo. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil visum Apollo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Udara di Mara Merauke hingga saat ini belum bisa memastikan motif kematian Pratu Andri Setiawan. Kendati 2 pelaku yang tidak lain rekan korban sudah ditangkap. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara di Mara Merauke, Kolonel Onesmus Gederai Aryadi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam. Menurut Onesmus, perlu waktu lama untuk mengungkap kasus ini. Dan ia berjanji akan menyampaikannya kepada publik bila sudah terungkap. Baru ditahan, karena kita baru kembali juga, kemudian tim juga baru 2 hari sampai di sini, sehingga kita belum bisa menyimpulkan dulu ya. Jadi saya mohon waktu kepada wartawan juga, ini sedang diproses. Jadi kita memang sudah diperintahkan untuk melaksanakan dituntaskan, karena ini akan ada penegakan hukum. Nah, ini kan berkaitan dengan tindak pidana. Ya. Kasus ini sudah ditangani oleh TNI AU dan kami akan menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari masa mendatang. Ya, gitu. Kemudian ini memang butuh waktu karena masih proses investigasi. Jadi itu dulu yang bisa saya jelaskan. Pratu Andri Setiawan ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 26 Desember lalu. Tubuhnya ditemukan terapung di Sungai Maro. Di tubuhnya ditemukan sejumlah luka yang diduga akibat senjata tajam. TNI juga sudah menangkap 2 pelaku yang tidak lain merupakan rekan korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan seolah tidak ada habisnya. Kendati razia sudah sering kali dilakukan, tetap saja jumlah miras yang beredar tidak berkurang. Ibarat mati 1, tumbuh 1000. Yang paling sulit diberantas adalah minuman keras jenis sopi yang merupakan hasil fermentasi dari pohon aren. Peredaran miras sopi sulit diberantas karena pembuatan sopi jadi pekerjaan utama para produsen untuk menghidupi keluarga. Ada, bukan kurang, sama sekali tidak ada.
Akhirnya mereka tidak punya alternatif lain. Ini bukan saya mengada-ngada, ini hasil yang kita lihat dan sudah kita periksa. Kenapa sampai kalian ini kok berulang-ulang membuat miras, sudah dibuatkan pernyataan, Pak, kalau kita tidak membuat seperti begitu, saya mau kasih makan saya punya anak istri pakai apa? Sedangkan di sini lapangan pekerjaan ini tidak ada. Jadi seperti begitu. Jadi mungkin ya ini satu pekerjaan rumah juga bagi pemerintah daerah, bukan hanya kita sebagai anggota Polri saja yang ada di Merauke yang harus bertanggung jawab dengan hal ini. Karena kalau berbicara masalah lapangan pekerjaan, polisi ini juga punya keterbatasan untuk hal itu. Jadi kalau kita juga untuk khusus tahun ini kan sudah 9, kemarin ada hampir 4 lagi, satu kasus lagi. Ada juga pabrik tempat pembuatan lagi yang kita masih kejar juga pelakunya. Nah kalau sudah seperti begini terus, akhirnya ya nanti habis kita punya anggaran penyidikan untuk lidik dan sidik tindak pidana narkotika untuk memproses yang kasus miras ini. Sepanjang tahun 2023, peredaran miras jenis Sopi sangat marak. Banyak produsen miras Sopi diseret ke pengadilan dan dijatuhkan vonis penjara. Namun miras Sopi tetap beredar di masyarakat, seolah produsen dan pengedar Sopi tidak jera. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika meminta masyarakat Mimika agar lebih berhati-hati menjaga kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan kepolisian, sepanjang tahun 2023, kasus pencurian kendaraan bermotor paling menonjol dibanding kasus kriminal lainnya seperti penganiayaan dan pengeroyokan. Selama tahun 2023, polisi menangani 22 kasus pencurian dan 17 kasus diantaranya masuk pengadilan. Mayoritas pencurian dipicu kelalaian pengendara, lupa mengunci kendaraan, atau lupa mencabut kunci kontak motor saat parkir. Kasus curanmor, kemudian kasus-kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin dari kami ya sedikit memberikan himbauan, ya terkhususnya dengan masih tingginya kasus curanmor yang terjadi di Kabupaten Mimika, dan tidak jarang memang dari kasus-kasus yang ada sisi kelalaian daripada si pengendara sendiri. Jadi terkadang ya motornya diparkir tanpa kunci stang, dan bahkan ada juga yang kami terima laporannya, jadi motor dengan posisi kunci masih tergantung di dalam ataupun di kendaraan, ya, sehingga hal ini sangat riskan sekali dan sangat memudahkan bagi para pelaku untuk melaksanakan niatnya. Selama 2023, Polres Mimika juga berhasil mengungkap 1 kasus korupsi dan saat ini masuk persidangan. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ratusan pengendara antre di 2 SPBU yang ada di Merauke. Antrean panjang ratusan truk itu karena solar di Merauke kembali langka. Pengelola SPBU Ahmad Yani Albert mengatakan pasokan solar dari Pertamina dibatasi sehingga mereka kewalahan. Selama saya lihat di lapangan itu, antrian solar itu tiap hari semakin hari semakin banyak. Kebutuhan untuk kendaraan itu, dia pemakaiannya itu semakin hari dia berpatokan kepada yang dari pasokan dari Pertamina. Tiap hari kita dapat 8 KL. Ada pembatasan juga karena dari sana pengiriman yang biasanya Senin bisa dapat 16, Selasa mungkin paling kita dapat 8 KL. 8 KL itu ya. Kalau 8 KL itu dijual berapa jam saja Pak Albert? Kalau kita dilihat dari kondisi di lapangan kendaraan begitu banyak, kita paling dari jam 7, biasa jam 7 pagi atau setengah 7 pagi, kita jual sampai sekitar jam 12. SPBU hanya menjual solar 4 jam sudah habis, sehingga antrean terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga daging sapi di Merauke, Papua Selatan pada awal tahun 2024 mulai turun. Sebelumnya harga daging sapi sempat menembus Rp160.000 per kilogram, sehingga masyarakat berpikir 2 kali membeli daging sapi.
Dari pantauan di Pasar Rawamanggu, harga daging sapi sudah kembali ke harga normal sekitar Rp140.000 per kilogram. Warga berharap harga daging bisa turun lagi sehingga tidak memberatkan kantong mereka. Harga daging di pasar sudah normal. Kembali belakang 140, aslinya 130 ya. Pedagang di Pasar Rawamanggu mengatakan melonjaknya harga daging sapi karena didorong permintaan yang tinggi menjelang tahun baru dari Merauke maupun daerah lain seperti Timika, Jayapura, dan Wamena. Merauke merupakan salah satu dari 3 daerah yang menjadi sentra peternakan rakyat, khususnya sapi. Sapi Merauke memiliki kualitas unggul dan populasi sapi terbilang banyak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memastikan prajuritnya dalam keadaan aman, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa, menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya di Kabupaten Duga. Menggunakan helikopter canggih Karakal TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan senjata mesin otomatis, Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa berjumpa dengan prajurit dari Satgas Yonif 411 Pandawa. Selain bertemu dengan prajurit, Pangkostrat juga menyerahkan paket peduli gizi untuk 200 anak-anak. Kami yang Yalan semua terima kasih karena ini Memang Tarong sudah belanja kami sendiri. Yang hadir di tengah-tengah prajurit di bidang tugas operasi khususnya di Kabupaten Duga, Kenyam. Bersama Batalion 411 dan Taipur serta jajaran TNI Polri lainnya, saya bangga dan saya menaruh harapan kepada satuan tugas yang berada di Kenyam ini, khususnya Satgas 411 Pandawa. Semoga berhasil dan sukses. Cakra! Pangkostrat juga berpesan, prajurit selalu siaga namun tetap membantu warga sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan ekonomi warga. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. KPU Merauke akan mendapatkan bantuan sekitar 5.400 petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mereka akan bertugas memantau pencoblosan hingga rekapitulasi suara. Proses rekrutmen anggota KPPS ini sudah berlangsung sejak tanggal 11 hingga 20 Desember lalu. Dan saat ini proses rekrutmen sudah 90%. Tinggal beberapa kendala terkait dokumen. KPU Merauke meminta seluruh anggota KPPS menyertakan surat keterangan dokter untuk menunjukkan yang bersangkutan sehat fisik dan jasmani. Namun terkait hal ini, KPU Merauke saat ini masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat. Pemilu sebelumnya, anggota KPPS cukup menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk KPU. Dengan ini kan ada syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para peserta, itu termasuk dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Dan untuk periode kali ini batasan usia sesuai dengan PKPU 8 2022 bahwa batasan usia terkait dengan KPPS ini dibatasi usianya ada minimal 17 tahun maksimal 55 tahun. Terkait dengan surat kesehatan yang diterbitkan dari Puskesmas. Nanti terkait dengan ini kita masih menunggu karena ini situasi Covid juga sedang lagi melonjak. Kemungkinan kita seperti yang lalu pada pilkada bahwa ada nanti rapid test yang diarahkan oleh KPU. Tapi kita masih menunggu juga dari KPU RI pasti. KPU memang mencaratkan pentingnya kesehatan fisik dan jasmani anggota KPPS karena pekerjaan mereka menuntut stamina yang baik karena saat perhitungan suara nanti akan memakan waktu yang lama. Untuk menjadi anggota KPPS, KPU menetapkan batas usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Palang Merah Indonesia menanam 200 pohon di ruang terbuka hijau pusat kota Mimika.
Bibit pohon ditanam di pinggir jalan untuk memberikan penghijauan dan suasana asri. Relawan PMI Mimika meminta warga Mimika agar selalu menjaga lingkungan, terutama merawat pepohonan yang baru ditanam agar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kegiatan hari ini, saya harap pohon-pohon yang tengah kami tanam bisa bermanfaat dan bisa bertumbuh besar. Juga masyarakat juga sadar akan pentingnya tanaman-tanaman di sini dan saling menjaga tanaman-tanaman yang telah kami tanam. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya harap instansi penyelamat seperti PMI atau Basarnas itu lebih kuat integrasinya supaya menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ketua PMI Mimika juga meminta seluruh relawan bersatu dalam menyambut HUT relawan PMI. Tempat ini sebenarnya nanti kita akan jadikan ruang terbuka hijau untuk Mimika. Alun-alun nanti kita pindahkan tempat lain. Ini hanya jadi ruang terbuka hijau yang kemudian bisa menjadi pemandangan yang bagus dan lainnya daripada kita kelihatan kumuh. Selain penanaman pohon, PMI juga membagikan sembako ke sejumlah panti asuhan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.